Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Di video sebelumnya kita udah menyelesaikan bagian dari si karyawan. Jadi dari tabel karyawan kita udah buat secara lengkap CRUD-nya. Jadi create, read, update, delete itu udah semua gitu ya. Jadi kita udah bisa tambah karyawan di sini. Klik tambah, nanti tambah karyawan. Kemudian read-nya juga udah. Jadi ini read dari semua data. Kemudian kalau klik detail, itu adalah read dari satu data gitu ya. Dari satu data. Kemudian kalau hapus itu nanti dia delete gitu. Jadi CRUD untuk si tabel karyawan udah selesai gitu. Untuk halaman tampilannya gitu ya maksudnya. Nah, kita akan lanjut ke bagian yang supplier nih. Nah, supplier kan dia udah ada juga sebenarnya tambah supplier dia udah ada. Nah, ini karena tampilannya udah jadi CSS ya jadinya kayak jadi Tailwind jadinya kayak gini gitu. Tapi intinya itu udah ada, kemudian add data ininya juga udah ada gitu. Nah, nanti kita akan percantik gitu untuk tampilannya sedikit aja eh, untuk hiasannya. Kemudian nanti ada beberapa feedback juga yang kita akan masukin di dalamnya gitu. Oke, jadi sebenarnya mirip aja ya untuk si tabel karyawan ini sama tabel supplier dengan si tabel karyawan ya. Kita buat mirip aja. Jadi pertama untuk bagian tambah supplier, bisa oke kita coba cek ya. Ini langsung tabel, oke. Nah, jadi yang pertama itu di sini kan ada tombol. Kita ubah nih bagian section. Di dalamnya itu ada satu H2 itu misal daftar supplier gitu. Kemudian kita langsung aja kelas name. Kita kasih font bold. Kemudian text XL. Nah, kemudian tunggu ini compiling. Nah, kalau selesai, nah ini muncul. Oke, kemudian si link ini kita akan taruh dia di section ini tapi bawah sini. Jadi, nah, ini urutannya kita balik gitu. Kemudian di bagian section ini, nah, kita kasih class name. Di sini kita kasih class name untuk height-nya ya. Jadi height-nya itu kita buat dia jadi 86 VH gitu. Jadi supaya dia langsung penuh sampai bawah. Nah, gitu. Oke, kemudian untuk data di sininya, misal di sini kita buat mirip aja ya. Bagian indeks untuk karyawan, oh sorry. Oke, API kita tutup dulu. Untuk indeks sectionnya dia cuman emang gak ada ya. Oke, dia juga mepet ternyata. Oke, kita kembali lagi ke indeksnya si supplier. Oke, kemudian di sini kita akan masuk ke bagian si tabelnya gitu. Jadi kita akan ubah tabelnya lagi. Jadi yang kayak gini kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, kemudian di sini, sorry. Di sini kita akan buat table dulu. Jadi table. Kemudian di dalamnya ada head, gitu, yang mana isinya adalah bagian head atas gitu. Kemudian isi table row yang mana isinya adalah ada th. Pertama itu ada nama supplier. Kemudian yang kedua adalah th-nya adalah nomor telepon gitu ya. Karena datanya sama gitu. Kemudian yang ketiga adalah aksi gitu ya. Sama, kita buat sama kayak yang tadi. Yang karyawan maksudnya. Ini sini t-body. Kemudian di dalam t-body kita langsung ada tr-tr nih atau kumpulan dari iterasi ini gitu, si map ini kita hapus, kita taruh dia di dalam sini. Kita tab, tab, tab. Nah, kemudian di sini isinya itu adalah table row. Yang mana si table row ini isinya adalah terdiri dari table data. Oke, ini langsung aja ya, kita key-nya itu adalah s titik supplier underscore id. Kemudian di sini kita kasih kayak gini s titik supplier underscore nama. Kemudian di sini ada td s titik supplier underscore telepon.
Nah, ini jadi kalau kita save, nah dia udah bentuk nih kayak gini, sama kayak yang di tabel karyawan ya, kita udah mirip di sini. Oke, kemudian di sini untuk table head-nya kita kasih class name border black gitu. Nah, kemudian di sini juga class name border black. Oke, masih belum muncul di bagian. Nah, kita langsung copy paste aja ya. Stylenya kita copy, paste, paste. Nah, jadi tiap ini ada garisnya ya. Kemudian di sini bagian tab body kita kasih, kemudian di bagian table row kita kasih, dari masing-masing data juga kita kasih di sini. Nah, gini. Kemudian di dalam TD ini kayak tadi, jadi ada table row lagi yang mana isinya adalah di sini isinya adalah kita ada detail, kita pakai ini dulu aja ya, sama td hapus gitu. Nah, jadi ada detail sama hapus. Di sini kita kasih lagi class name, class name, class name. Ini detail hapusnya di sini gitu. Nah, gitu. Oke, jadi untuk tabelnya udah ada ya, Budi Tabuti, bla 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 dan seterusnya. Gitu. Oke, selanjutnya adalah untuk kita masukin ke arah detail gitu. Dan juga hapus. Jadi untuk si detail itu kan di bagian sini detail. Nah, di sini kita ganti, kita pakai link. Linknya itu dia ngarah ke detail gitu ya. Kemudian untuk hrefnya itu berarti slash supplier slash detail slash, nah sini kita pakai ini, kita ganti aja pakai yang petik sebelah angka 1 kayak biasa. Kemudian di sini kita pakai $s titik supplier underscore id, jadi supaya masuk supplier, kemudian detailnya apa gitu. Nah, ini kita save. Nah, di sini kalau teman-teman kita hover dia udah muncul ya. Kemudian pada saat kita klik Budi Tabuti, supplier detail 2. Oh, langsung ya. Oh iya, sorry, nggak ada detail, nggak ada tulisan detailnya. Nah, gini, jadi kita klik ke sini, kemudian klik detail yang Caca Cici Cucu, maka dia akan masuk ke datanya si Caca Cici Cucu gitu. Kemudian dan seterusnya gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah si oke, kita agak styling lagi ya. Jadi untuk tombolnya. Jadi di sini kita kasih, kita akan buat mirip ya kayak sini aja. Detail hapus. Oh ya udah. Oke, yang pertama adalah teksnya dia white, kemudian backgroundnya detail to blue. Nah, kemudian kita kasih P1. Nah, oke, kemudian selanjutnya di sini text white, bigger red 600 P1. Nah, gitu. Jadi ini untuk tombol-tombolnya udah. Untuk hapus nanti dulu aja ya. Karena si hapus kan nanti prosesnya agak beda tuh sama link kayak biasanya. Oke, kemudian ini udah kita masuk ke tab link yang di sini, si H2. Kita link href. Oke, di sini misal kita coba border black. Oke, nggak bisa ya, oh ya. Jadi link tuh nggak bisa dikasih style pakai ini, nggak bisa dikasih style. Jadi di sini class name aja border black. Kita save. Oke, dia udah muncul. Kita kasih aja width-nya misal 1/6. Oke, gitu aja.
Kemudian di sini kita kasih background green 500, text white, rounded itu, kemudian font bold, text XL. Oh enggak, text XL enggak. Nah, paling kita kasih flex by center, item center, biar dia di tengah banget tulisannya. Oke, masih belum jadi tulisannya. Itu kan kedua. Oke, ini kita hapus dulu si sorry, warna hitamnya. Nah, kemudian kita kasih padding ya. Jadi P2, PX itu 2, PY 1. Jadi bentar, kita coba cek yang di karyawan ya. Di sini itu dia tombolnya adalah font, justify center, background clean, rounded. Oh, P-nya 2 langsung ya. Oke, kita copy aja. Kita copy aja dari sini ya, karena ya kita buatnya sama gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi ini kita hapus dari sini sampai sini. Kemudian di paste, kita save. Nah, jadinya dia sama tuh. Ini text manual dan tools flyer. Oke, dan oke, jadi untuk halaman indeks di sini udah. Jadi ya kita udah buat untuk detailnya itu udah di pojok kiri bawah, teman-teman lihat. Tinggal hapusnya nih sama tambah suppliernya dia udah. Jadi kalau kita klik, kita masuk ke halaman buat nambah nih. Tinggal formnya aja yang belum disesuaikan. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke yang si hapus ya. Jadi di bagian tadi yang bagian hapus di sini itu kan kita ubah nih. Dia yang tadinya link kita pakai P gitu. Jadi hapus gitu ya. Sorry, salah naruh sini. P nya hapus. Nah, si hapus ini yaitu pada saat on click kita buat sebuah anonymous function gitu, yang mana kita minta confirm apakah Anda yakin. Kemudian kalau tandanya kalau misalnya yakin berarti kita window dot location dot href sama dengan http://localhost 3000/api delete slash. Oke, ini kita pakai tanda ini jadinya ini. Nah, dia diambil berdasarkan s titik supplier id. Sorry, ini kalau udah, ini kalau itu ya, kalau salah berarti kita kasih aja false gitu. Atau posisinya di dalam kurung. Oh enggak, kurungnya harusnya di sini. Kurungnya di sini aja, yang di sini dihapus. Gitu. Jadi di sini pada saat diklik itu akan muncul konfirmasi apakah Anda yakin. Kalau misal true atau jawab oke, maka yang dilakukan adalah window location href. Jadi dia akan langsung mengarahkan ke localhost API delete berdasarkan angka yang di sini. Kemudian kalau misal enggak, langsung false saja. Atau kayak di cancel gitu. Nah, jadi sekarang kalau misal si Denny Dana, kita klik detail, kita masuk ke datanya si Denny Dana nih.
Kemudian kalau misalnya kita hapus dari dana, kita klik. Nah, ini muncul apakah Anda yakin gitu. Tapi sebelumnya di sini mau saya tambahin satu lagi, hover cursor pointer. Jadi biar dia kelihatan kayak link gitu. Jadi kita klik, apakah Anda yakin kalau cancel, ya nggak terjadi apa-apa. Kemudian kalau hapus, kemudian kita klik OK. Oke, di sini ada salah lagi. API di oh sorry kurang. Mana? Localhost API supplier slash delete. Kita ulang di sini. Kita coba si Denny dana hapus ya, hapus. Kita klik OK. Nah, di sini data berhasil dihapus gitu setelah ada konfirmasi. Gitu. Jadi itu untuk halaman si indeksnya nih. Kita udah selesai untuk bagian indeksnya kita buat mirip kayak yang di karyawan gitu atau sama persis bahkan. Ya, sama persis. Oke, selanjutnya adalah untuk bagian tambahnya dulu. Kita pergi ke bagian insertnya. Nah, di bagian insert sini kita buat mirip lagi ya kayak yang tadi. Jadi di bagian sini section kita kasih class name. H-nya itu adalah 86 PH. Jadi supaya nah footernya di bawah, kemudian di sini tengah gitu. Nah, di sini sebagian sectionnya kita buat dia flex column, kemudian justify center sama item center. No. Nah, center gitu. Jadi supaya dia posisinya di tengah. Kemudian di sini kita buat dua gitu ya. Tambah supplier gitu. Yang mana dia tulisannya adalah font. Kita buat mirip ya. Di bagian sini insertnya itu dia font bold, text 2XL, margin bottom 3. Kita copy aja di sini ke insert yang di sini. Nah, ini kita paste. Kita save, nah dia muncul. Nah, kemudian untuk formnya. Kayaknya untuk formnya kita copy paste aja dulu dari ini ya. Dari si insert yang ada di sini gitu. Jadi formnya kita copy aja, copy, kemudian ke insert. Oke, di sini pastiin nanti kita pakai nama sama type aja gitu. Untuk yang lain-lain nggak usah apa-apa. Kemudian sama bagian ini, API supplier insert metodenya post. Oke, jangan sampai salah. Jadi di sini kita nggak ada lagi namanya on submit, adanya adalah action. Actionnya adalah slash API slash supplier slash insert gitu. Kemudian methodnya dia post. Nah, di sini untuk label-label class name, di sini kita nggak ada value. Ini kan nambah ya, jadi kita nggak pakai value. Kemudian di bagian sini kita juga nggak usah. Ini hapus. Kemudian bagian sini juga dihapus. Oh, sorry. Ini hapus. Kemudian value-nya juga kita nggak perlu definisiin gitu, bisa dibilang. Oke, gini nomor telepon. Oke, kita save. Nah, sama persis ya. Di sini ganti supplier gitu. Kita save. Nah, jadi di sini kita tambahannya adalah name. Jadi name di sini adalah nama. Kemudian untuk si input yang telepon, name-nya adalah tel. Gitu. Supaya nyesuaiin si request body yang kita lakuin nantinya gitu. Kita save. Nah, sini ada form API insert. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini kita nama suppliernya misalnya Rudi Tabuti gitu. Kemudian untuk nomor teleponnya 09123 098 gitu. Ini kita klik submit. Nah, dia akan langsung redirect ke halaman awal. Di sini jadi Rudi Tabuti. Gitu. Jadi udah untuk penggantian tadi formnya itu berhasil ya, aman, nggak ada masalah gitu. Oke, jadi itu untuk si tambah supplier. Gini aja ya tadi. Kemudian kita lanjut ke bagian detail. Jadi bagian terakhir itu bagian detail ya. Oke, untuk bagian detail juga kita akan buat mirip-mirip aja ya dengan si karyawan gitu. Jadi untuk bagian detail,
di sini kita akan buat, ya misal di sini ada H3, sectionnya dulu. Sectionnya class name H86 PH. Nah, dia kegeser. Kemudian di sini kita kasih class name, dia itu font bold. Kemudian teks nggak usah coba. Oh, font XL. Oh, sorry. Teks XL. Nah, ini kita copy, paste, save. Nah, jadi ada ID, nama, sama telepon. Kemudian di sini untuk formnya kita buat dia class name font, langsung aja teks 2XL gitu kalau nggak salah ya. Nah, paling kita kasih margin top 3 gitu. Biar ada jeda antara yang atas sama yang bawah. Oke, kemudian selanjutnya untuk si tabel di sininya. Oke, karena bisa bilang dia mirip ya sama si detail ini dengan detail karyawan. Jadi kita pakai on change juga, kita copy aja si div yang di dalam ini. Kita copy div-nya ke detail. Nah, di sini kita hapus. Kecuali yang bawah ya. Tombol submitnya nggak usah, nggak apa. Nah, di sini udah ada div. Nah, ini kita save dulu. Oke, nama is not defined. Di sini itu namanya adalah input nama. Pantesan. Di sini input nama, kemudian di sini adalah sorry. Ini input nama. Kemudian di sini value on change, on sini set nama. Di sini nama setnya adalah set input ya. Sorry. Berarti bagian sini kita ganti juga kata set input nama set input telepon. Masuk ke input nama, kemudian di sini dan sebagainya, formnya. Oke, bagian form atas kan nggak ada ya. Ini kemudian kita save. Nah, ini dia. Jadi untuk si formnya gitu. Kita coba kalau misalnya ini kita oh, karena dia salah di sini. Di sini set input, oh ini salah, input telepon. Nah, jadi waktu kita klik nomor yang berubah. Nah, misal di sini Budi Tabuti nomornya ganti jadi 0001110 gitu. Kemudian kita klik submit. Oh, sorry, dia jadi undefined, berarti ada data yang tidak oh ya, sorry, namanya belum. Di sini inputnya kita kasih name dulu, nama, kemudian di sini name-nya telepon. Jadi tadi itu belum dikasih name, jadinya kita masih belum nyatu sama si API-nya, karena API-nya request-nya itu mintanya body titik nama, body titik telepon gitu. Jadi tadi error gitu. Nah, sekarang misal kita ubah nih, tadinya kan undefined nih. Jadi Budi Tabuti nomornya 0000 gitu. Kemudian kita klik submit. Nah, sekarang udah bisa nih Budi Tabuti sama telepon 0110-nya udah berhasil di update datanya gitu. Kemudian untuk tombol di sini kita lagi-lagi kita ikut aja ya. Kita copy aja dari sini karena dia juga cuma tombol submit, nggak ada bedanya juga. Dan hanya ada di sini sama persis. Jadi ini kita copy paste, kita save. Nah, ini tombol update-nya. Jadi ini untuk ID, nama, nama karyawan dan seterusnya. Kita klik sini, kita masuk halaman utama, kemudian di sini ada karyawan, kemudian di sini supplier, sini, kemudian kita ke supplier, di sini klik detail, nanti detail dari Budi Tabuti, kemudian misal Rudi Tabuti kita klik, nah ini Rudi Tabuti juga munculnya gitu ya, datanya, kemudian kalau misal hapus data cici cucu, nah di sini muncul nanti ada notifikasi, kita bisa cancel, atau misal kita bisa langsung hapus, oke. Nah, kemudian dia akan reload tuh, terhapus juga akhirnya datanya gitu. Nah, jadi di video kali ini kita udah nyelesain juga langsung nih ya bagian tabel supplier gitu. Jadi kita udah nyelesain tabel karyawan dan juga tabel supplier gitu. Nah, kita sekalian coba cek ya. Kita pergi ke ini.
localhost 8080. Oke, kalau nggak bisa kita bukanya coba dari SAM. Sini kita admin. Nah, kita buka si PHP My adminnya gitu. Jadi kita udah selesai nih si bagian karyawan. Kemudian kita juga udah nyelesain bagian supplier. Di sini kita masih ada beberapa tabel gitu ya. Jadi karyawan sama supplier udah, masih ada pelanggan, obat sama transaksi gitu. Nanti itu juga akan kita eh, kerja juga beberapa gitu ya. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Cukup sekian, terima kasih.